Setelah tadi saya melihat jembatan kereta api Blondo yang berada di atas Sungai Elo, saya mengarah ke sebelah selatan jembatan kereta api Blondo. Di sebelah kanan saya ini adalah bekas jalur kereta api yang mengarah ke lokasi terjadinya tragedi kecelakaan kereta uap pada tahun 1943 silam. Jadi jalurnya berada di bawah sini. Ini ya, yang ada rumah di bawah ini. Terlihat di bawah sana rel beserta bantalan besinya masih ada. Terus menembus rumah ini menuju ke stasiun Blabak hingga Yogyakarta. Nah, tidak jauh dari sini, di sanalah lokasi terjadinya kecelakaan kereta uap. Yuk kita lihat sama-sama ke sana seperti apakah kondisinya saat ini. Mas Benny akan mengantar saya ke lokasi bekas terjadinya tragedi tabrakan maut. Mungkin sejarah hitam ini sudah hampir lenyap dari ingatan warga sekitar Blondo yang berada di Kabupaten Magelang, apalagi bagi warga Jawa Tengah atau Indonesia pada umumnya. Sejarah itu berupa tabrakan frontal dua lokomotif uap beserta rangkaiannya dari dua arah yang berlawanan. Peristiwanya terjadi pada tahun 1943 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, persis di Dusun Pare atau sebelah selatan jembatan kereta api Blondo. Warga sekitar sini menyebut tragedi ini dengan sebutan sepur tumbuk, yang artinya kepala diadu dengan kepala. Mas Benny menunjukkan itulah bekas jalur kereta apinya yang saat ini sudah menjadi selokan atau aliran air. Disinilah lokasi terjadinya peristiwa kecelakaan kereta api. Kata Mas Benny, jalur kereta apinya sudah menjadi sungai. Oh, di situ, oke. Jadi disinilah lokasi terjadinya tabrakan kereta uap pada tahun 1943 silam, yang banyak menelan korban jiwa. Lokasinya tepat berada di belakang rumah warga dan tidak jauh dari jembatan kereta api Blondo yang melintang di atas Sungai Elo. Di sana juga kelihatan kayaknya. Oh, masih kelihatan. Masuk kampung. Oke, nanti ke sana. Ada bukit. Dan menurut Mas Benny, inilah bekas jalur kereta apinya yang saat ini sudah tergenang air. Oke Mas Benny, kita lanjut perjalanan. Sejarah perkeretaapian di Indonesia sejak zaman Belanda hingga era kemerdekaan, cukup banyak kejadian kecelakaan kereta api. Untuk menghindari hal tersebut, maka manajemen perkeretaapian ditingkatkan kualitasnya, baik dalam hal manajemen perusahaan maupun infrastruktur penunjang perjalanan kereta api. Kecelakaan kereta api yang tercatat sebagai tragedi dan menjadi peristiwa nasional yang dikenang sepanjang masa adalah kecelakaan kereta api Bintaro pada tahun 1987. Kecelakaan kereta api Bintaro yang lebih dikenal dengan tragedi Bintaro, tepatnya pada tanggal 19 Oktober tahun 1987, merupakan peristiwa kecelakaan tragis yang melibatkan dua kereta api di daerah Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan. Kecelakaan tersebut merupakan musibah terburuk dalam sejarah perkeretaapian di Indonesia. Dikarenakan dalam kecelakaan ini menewaskan 156 orang dan lebih dari 300 orang menderita luka-luka. Mas Benny tetap semangat nih menemani saya belusukan kali ini. Yang kelihatan ya itu tinggal telegrafnya. Oh, masih ada tiang telegrafnya. Relnya jadi bukan saluran air. Oh, dulu belum ada rumah ini. Mungkin baru dibangun ini. Sebelah kiri nih jalur kereta apinya, tuh sebelah sana. Oh, di sana ada saluran air zaman Belanda dari besi. Nah, di bawah sinilah bekas lokasi terjadinya kecelakaan maut antara dua lokomotif uap yang terjadi pada tahun 1943 silam. Sekarang lokasinya sudah rimbun seperti ini. Mungkin banyak yang tidak tahu kalau di bawah sini dahulu merupakan jalur kereta api. Ini kalau kelihatan.
Ya, jadi di bawah ini dahulu adalah jalur kereta apinya. Mas Benny ya? Iya. Kejadian kecelakaan kereta api penyebabnya pun beragam, mulai dari aspek kelalaian manusia, tidak ada palang pintu pelintasan kereta api, dan penyebab lainnya. Namun biasanya faktor utama penyebab kecelakaan kereta api adalah kesalahan manusia atau human error. Mas Benny mengajak saya untuk melihat talang air yang berada di atas jalur kereta api Jogja Magelang ini. Sebelum kemerdekaan Indonesia, tercatat ada satu kecelakaan kereta api yang berdampak besar, yaitu pada tanggal 25 Desember tahun 1944 di Lembah Anai, Padang Panjang, Sumatera Barat. Kecelakaan yang disebabkan oleh rem kereta api yang blong ini menewaskan sekitar 200 orang dan melukai 250 orang. Benar-benar nih lokasinya seperti di hutan. Itu buatan Belanda itu. Klaimnya kayak suku apa? Iya, itu namanya paku keling. Nah, pada zaman pendudukan Jepang, di Indonesia juga pernah terjadi sepur tumbuh atau tabrakan adu kepala antar dua kereta api uap di Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Magelang dekat jembatan kereta api Blondo. Namun kejadian ini seolah hilang di telan zaman. Nah, itu dia ya, talang airnya terlihat di kejauhan sana. Ini hampir sama kayak yang di Cikajang. Cikajang Garut. Ini sama kayak yang di Keranggan juga itu. Talang air. Saya akan melihat dari dekat talang air tersebut. Talang air peninggalan Belanda. Jadi dahulu kereta apinya melewati di bawah talang air tersebut. Tidak disangka tempat yang rimbun dengan semak belukar yang berada di bawah sana itu dahulu adalah bekas jalur kereta api. Hanya talang air yang berada di atas jalur kereta api ini yang menandakan bahwa di bawahnya dahulu bekas jalur kereta api. Seperti inilah bentuk talang air yang berada di dekat jembatan kereta api Blondo. Masih terlihat berdiri kokoh di area ini. Sampannya itu kan hampir sama. Awas. Itu masih kuat. Situ. Wah, jarang ada yang mirip sama ini. Wow, ternyata talang air peninggalan zaman Belanda ini masih dipergunakan sebagai aliran air ke sawah-sawah yang berada di belakang saya ini. Masih berdiri kokoh dan masih dipergunakan sebagai aliran air hingga saat ini. Benar-benar mantap, walaupun usianya sudah ratusan tahun, tetapi masih utuh dan masih dipergunakan untuk pengairan persawahan. Inilah talang air yang berada di atas jalur kereta api Jogja Magelang, yang letaknya tidak jauh dari jembatan kereta api Blondo. Air yang mengalir di sini bersih dan bening. Tidak ada sampah satupun di atas talang ini. Luar biasa. Kalau dilihat dari sini seperti kereta lokomotif uap atau terowongan yang terbalik. Kondisinya masih relatif utuh dan masih dipergunakan sebagai pengairan. Suasana di sini begitu hening karena jalur kereta api ini berada di pinggir persawahan dan perkebunan yang cukup lebat, dan tidak ada satupun rumah di sekitar sini. Lokasinya cukup tersembunyi atau jarang dilalui orang. Jarang sekali talang air peninggalan zaman Belanda yang masih utuh seperti ini. Padahal jalur kereta api ini sejak tahun 1976 sudah dinonaktifkan. Memang tidak banyak orang yang mengetahui bahwa di sekitar sini dahulu pernah terjadi kecelakaan kereta api. Apalagi generasi sekarang, mungkin tidak banyak pula yang mengetahui tragedi tersebut. Tidak disangka ya, di tempat yang cukup jauh dari pemukiman warga dan tersembunyi ini, talang air ini masih terjaga dengan baik. Terlihat penyangga talang air ini terbuat dari rel kereta api.
dan masih tegak berdiri, menopang talang air yang berada di atasnya. Peristiwa terjadi tabrakan frontal antara dua kereta api, kepala lawan kepala. Tidak ada yang mencatat mengenai tragedi ini. Bahkan tanggalnya pun tidak ada yang mencatat. Tabrakan ini terjadi di petak jalur kereta api Yogyakarta-Magelang antara stasiun Blondo dan stasiun Blabak, tepatnya di jembatan kereta api Blondo. Menurut beberapa sumber, kejadiannya bermula ketika sebuah kereta api yang mengangkut beras meluncur dari stasiun Mertoyudan menuju ke arah selatan atau ke arah Blabak dengan menarik 7 gerbong. Nah, di saat yang sama, sebuah kereta api uap yang menarik 4 gerbong, terdiri dari gerbong barang dan 3 gerbong yang penuh penumpang, meluncur dari stasiun Blabak menuju Magelang. Apalagi jalur kereta api yang menuju jembatan Kali Elo kondisinya menurun, baik dari arah Blabak yang menuju ke Mertoyudan maupun dari Mertoyudan yang menuju ke Blabak. Akhirnya tak bisa dihindari, tabrakan maut pun terjadi. Ratusan jiwa menjadi korban karena tragedi maut ini. Mayat-mayat bergelimpangan baik di dalam maupun di luar gerbong. Korban jiwa pun berjatuhan. Muatan beras berkarung-karung pun tumpah berhamburan. Terima kasih yang sudah menonton, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.